Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu perhatian, begini nasib tenaga honorer yang menjadi P3K paruh waktu beberapa tahun ke depan. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K sudah dilakukan dalam formasinya dikhususkan bagi 100% tenaga honorer. Hal tersebut merupakan upaya untuk melakukan amanat Undang-Undang ASN dalam penataan tenaga honorer yang harus dilakukan hingga Desember 2024. Salah satu yang menjadi kendala dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K saat ini dan santer dibicarakan adalah jumlah formasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga honorer yang tersisa. Salah satu penyebabnya adalah banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi karena tidak memiliki anggaran untuk penggajian P3K dan khawatir terkena penalti jika anggaran belanja daerah melebihi 30%. Hal tersebut yang membuat kini skema P3K menjadi dua, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. P3K paruh waktu merupakan solusi sementara untuk mengakomodir tenaga honorer menjadi ASN yang nantinya akan ditata ulang seiring dengan adanya pergerakan pensiunan atau kebijakan anggaran baru. Ya, karena permasalahan ini berasal dari benturan anggaran, maka Menpan RB akan mengupayakan untuk duduk bersama dengan Kementerian Keuangan membicarakan anggaran pengangkatan P3K. Disetujui oleh Komisi 2 DPR RI, tenaga honorer yang menjadi P3K paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk menjadi kategori P3K penuh waktu dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Mardhani Alisera sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Menpan RB juga akan menetapkan NIP bagi tenaga honorer usai seleksi tahap 1 dan 2 selesai. Usulan penetapan NIP seleksi tahap 1 dilakukan pada tanggal 1 sampai 28 Februari 2025, sementara untuk tahap 2 yaitu tanggal 1 sampai 31 Juli tahun 2025. NIP tersebut ditujukan agar tenaga honorer memiliki legalitas di mana jika sudah ada anggaran, P3K paruh waktu akan
diangkat langsung menjadi P3K penuh waktu dengan memiliki nomor induk tersebut. Dalam hal ini, maka P3K paruh waktu masih memiliki kesempatan untuk menjadi kategori penuh waktu dan mendapatkan tunjangan hingga uang pensiun nantinya. Jadi intinya, bagi teman-teman tenaga honorer semuanya yang nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan berkecil hati dan jangan khawatir, karena pada saatnya nanti ketika keuangan daerah tempat Anda bekerja telah mampu menggaji tenaga honorer, maksudnya P3K penuh waktu, maka secara otomatis P3K paruh waktu akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu tanpa harus mengikuti tes lagi. Dan juga yang perlu kita ketahui adalah sampai saat ini regulasi atau mekanisme P3K paruh waktu terutama dalam hal penggajian sampai saat ini belum kejelasan. Untuk itu, semoga ada kebijakan baru yang berpihak kepada tenaga honorer, terutama bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya yang nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K paruh waktu di tahun 2024 tahun 2025, yaitu mengenai nasib tenaga honorer yang menjadi P3K paruh waktu beberapa tahun ke depan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.